Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Yumi. Di video kali ini aku mau bagiin jajanan atau ide jualan. Ini enak banget dan bikinnya juga super gampang. Yuk, yang penasaran simak videonya sampai habis. Pertama, siapkan wafer merek apa aja boleh. Kemudian kita haluskan dengan cara ditumbuk seperti ini. Nah, kalau udah halus, ini kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Setelah itu di sini aku siapkan juga choco chips warna coklat. Boleh yang warna-warni atau boleh juga menggunakan meses warna-warni. Kemudian di sini aku siapkan 5 lembar roti tawar. Setelah itu roti tawar ini kita belah menjadi 2 bagian dalam bentuk segitiga seperti ini. Ini hasil roti tawar yang sudah kita potong menjadi 2 bagian ya. Nah, kemudian di sini aku siapkan juga SKM putih, kemudian ada meses coklat. Nah, di sini setiap pinggir-pinggir rotinya kita beri susu kental manis atau SKM tadi. Setelah itu kita ratakan seperti ini ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru banget mampir ke channel aku, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe. Kemudian jangan lupa juga di bagian tengahnya juga kita beri SKM putihnya juga ya teman-teman. Tapi ini bagian sisi sebelahnya aja. Setelah itu SKM-nya juga sama diratakan seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian pinggir-pinggirnya ini yang udah kita oles dengan SKM tadi, kita langsung beri meses coklat dengan cara ditempel-tempel seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk langkah yang kedua, di sini bisa menggunakan margarin. Kita oles sama seperti SKM putih yang tadi ya. Kita oles margarinnya di pinggir-pinggir rotinya seperti ini sampai merata. Ini tipis aja, nggak usah tebel-tebel ya. Atau kalau teman-teman mau margarin dan SKM-nya dicampur, itu boleh banget. Nanti rasanya bakalan lebih enak. Nah, ini sama ya teman-teman. Kita tempel-tempel meses coklatnya di bagian pinggir-pinggir roti tawarnya seperti ini. Ditempel-tempel mesesnya ini juga nggak usah yang terlalu tebel-tebel banget ya, karena kita akan jualnya itu 1000-an aja, dan ini juga versi ekonomis banget. Kalau sudah kita tempel dengan meses coklat secara merata, kemudian langsung aja kita sisihkan. Selanjutnya ini udah 4 pieces yang diberi meses coklat. Setelah itu tengah-tengahnya ini kita taburi dengan wafer yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita taburi secukupnya aja ya teman-teman, dan gak usah terlalu tebal karena ini udah ada meses coklat, udah manis, ditambah wafernya tambah manis ya. Setelah itu biar tambah cantik, di sini aku tambahkan juga choco chips yang warna coklat. Kita tambahkan di atas taburan wafernya ini. Ini secukupnya aja ya teman-teman, gak usah banyak-banyak. Setelah itu kita siapkan plastik OPP. Ini 12x12 ya ukuran plastiknya. Kemudian langsung aja kita masukkan ke dalam plastik seperti ini. Kita packing seperti ini supaya lebih higienis ya teman-teman. Jadi kalau pas dijual itu nanti nggak dilalatin atau nggak kena debu ya teman-teman. Packingnya juga usahakan itu serapih mungkin ya teman-teman, karena ini packingnya sedikit sulit, butuh kesabaran ya. Alhamdulillah ini sudah di packing semuanya, hasilnya betul-betul cantik banget. Biar lebih cantik lagi, di sini aku tambahkan stiker thank you seperti ini ya teman-teman. Nah, ini hasil akhirnya. Masya Allah, ini beneran cantik banget. Pasti ini jadi jajanan yang laris banget ya. Nah, gimana teman-teman, tertarik nggak nih buat bikinnya? Kalau tertarik langsung aja yuk dibikin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Hai semua, Assalamualaikum. Kita bikin cemilan ataupun ide jualan lagi kuy. Yang penasaran? Yuk kita buat sama-sama. Di sini aku punya 9 buah pisang yang kematangan. Kemudian pisangnya ini kita kupas ya. Walaupun kulitnya ini sudah menghitam, tetapi pisangnya ini masih sangat bagus ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah punya pisang kematangan, jangan langsung dibuang ya. Nah, kalau pisangnya udah selesai dikupas, selanjutnya langsung aja pisangnya ini mau aku haluskan menggunakan garpu seperti ini ya. Bisa juga menggunakan alat bantu yang lainnya. Haluskan pisangnya ini sampai benar-benar lembut. Selanjutnya panaskan teflon ataupun wajan. Kemudian panaskan juga 1 sendok makan penuh margarin. Kita panaskan sampai margarinnya ini benar-benar meleleh ya. Kalau margarinnya ini sudah meleleh, selanjutnya masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak pisangnya ini sampai benar-benar matang. Tapi sebelum itu di sini aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, atau kalau mau lebih manis gula pasirnya bisa ditambahkan ya. Kalau masak pisang ini
ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman. Harus selalu diaduk-aduk terus-menerus sampai pisangnya ini matang. Karena kalau tidak, lengah dikit, pisangnya ini bisa gosong ya. Oke, karena pisangnya udah matang, jadi udah kita angkat ya. Selanjutnya siapkan di sini 10 lembar roti tawar. Kemudian siapkan cetakan bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan gelas ya. Nah, ini kita potong menggunakan pisau, tapi dalam bentuk bulat seperti ini. Nah, ini hasilnya cantik banget kan? Lakukan sampai semua rotinya ini berbentuk bulat seperti ini ya. Nah, ini udah selesai, rotinya kita bentuk bulat seperti ini. Jadi ini ada roti yang bagian sebelahnya itu berkulit, tapi nggak apa-apa, bisa kita pakai ya. Selanjutnya untuk pisang yang sudah kita masak tadi, ini udah lumayan dingin, jadi langsung aja kita beri di atas roti yang sudah kita bentuk bulat tadi. Untuk banyak pisangnya ini disesuaikan aja ya teman-teman, supaya nanti pisangnya ini cukup untuk 5 lembar roti tawar. Kita beri roti tawarnya ini pisang, sembari pisangnya juga dirapi-rapikan ya. Cemilan kayak gini, ini tuh cocok banget untuk dimakan bareng keluarga, ataupun ini cocok banget dijadiin ide jualan. Nah, kalau udah selesai, kita beri pisang di atas rotinya. Kemudian yang 5 lembar roti tawarnya itu kita gunakan untuk menutup ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya itu jadi 5 bulatan seperti ini. Nah, kemudian kita sedikit tekan-tekan supaya bagian sisi rotinya itu nempel juga dengan pisangnya ya. Kemudian kita rapihkan di bagian pinggir-pinggirnya juga. Nah, ini udah selesai semuanya. Selanjutnya panaskan teflon, kemudian kita panggang. Di sini panggangannya ini atau teflon ini tidak aku olesi dengan margarin atau apapun ya, jadi aku panggang aja seperti ini. Kita panggang sampai rotinya ini berubah kecoklatan seperti ini. Jangan lupa rotinya ini dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Nah, kalau udah coklat seperti ini tandanya udah matang. Kemudian bisa langsung kita angkat dan kita dinginkan. Kemudian langsung aja dipanggang yang lainnya juga ya. Nah, ini udah selesai semuanya dipanggang, hasilnya itu beneran cantik banget. Ini warnanya juga sedikit coklat-coklat kehitaman gitu ya, tapi ini tuh nggak gosong ya teman-teman. Kemudian rotinya ini kita belah menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk isian pisangnya ini juga nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Selanjutnya di sini aku siapkan selai coklat. Kemudian kita oles selai coklatnya di pinggir roti tawarnya seperti ini ya. Kita olesnya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu tebal, karena nanti pisangnya itu sudah manis. Kita beri coklat nanti tambah manis ya. Nah, ini udah selesai semuanya, kita olesi dengan selai coklat. Selanjutnya di sini siapkan mesis coklatnya. Nah, kemudian kita tempel-tempel seperti ini ya teman-teman, supaya lebih menarik lagi. Jadi untuk toppingnya ini bisa beragam ya, bisa keju, bisa mesis coklat ataupun yang lainnya. Nah, setelah itu kita beri paper cup seperti ini supaya lebih menarik lagi. Kemudian kalau untuk ide jualan ini bisa kita letakkan di dalam mika atau bisa kita packing dengan mika seperti ini. Selanjutnya ini untuk toppingnya juga aku bedain juga, ada wafer yang sudah dihaluskan, ini rasa taro. Nah, kita tempel-tempel juga sama seperti mesis coklat tadi ya. Nah, ini untuk varian rasa ataupun varian warna supaya lebih menarik lagi. Setelah itu kita beri paper cup, kemudian kita letakkan di dalam mikanya ya. Nah, ini juga ada yang rasa strawberry. Ini sama juga ya teman-teman, tinggal ditempel-tempel seperti ini. Kemudian kita beri paper cup dan kita letakkan di dalam mika seperti ini. Nah, ini udah jadi semuanya, hasilnya itu beneran cantik banget. Ini bisa langsung untuk dijual seperti ini atau bisa dijual per pieces ya teman-teman. Warnanya menarik banget ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.